arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Kalena dhamma sakaca etham manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati para Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini kembali kita bersama-sama dalam ruang cerdas Magga Buddhi, ruang cerdas Dhamma yang diselenggarakan oleh Magga Buddhi. Yang malam hari ini kita akan membahas satu sutta yang tadi telah disampaikan oleh moderator kita, Rama Pandita Madhya Yanto Santosa, yaitu tentang Samadhi Sutta. Sebenarnya Samadhi Sutta ini tidak hanya satu sutta. Makanya saya bertanya kepada Rama Iwan Kurnia, sebenarnya sutta yang dipilih yang mana? Karena saya ngecek di dalam Tipitaka banyak sutta dengan judul yang sama, Samadhi Sutta. Khotbah tentang samadhi, khotbah tentang konsentrasi, banyak sekali. Kemudian oleh Rama Iwan diberi link, yang linknya itu diambil dari dhammacita.org. Saya baca Samadhi Sutta yang dimaksud, wah ternyata sutanya sutta yang mendalam, sutta yang sangat mendalam. Sebenarnya kalau boleh secara singkat menyebutkan di sini, sutta ini sebenarnya mengacu kepada arahat. Jadi konsentrasi yang memang diberikan oleh Sang Buddha yang tujuannya adalah untuk mencapai kesucian arahat. Dan bahkan di sana nanti akan kita temukan bahwa pengalaman-pengalaman yang akan dialami oleh yaitu si pemeditator itu adalah pengalaman para arahat. Makanya kita sekarang bicara tentang arahatnya. Jadi ya tidak apa, kita membicarakan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha tentang Samadhi Sutta yang mengacu kepada konsentrasi membawa kepada kesucian arahat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelumnya mungkin ini ada yang belum di mute ya, sehingga suaranya masih ada gaungan ya, jadi lebih baik di mute dulu. Ya, terima kasih, sepertinya sudah oke. Dan saya harap juga nanti tidak ada kendala karena kebetulan di tempat saya sekarang berada di Biara Mendut itu sedang hujan lebat. Nah, di sini biasanya sinyal juga agak naik turun, apalagi kalau hujannya. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala nantinya. Ya, sutta ini yang dimaksud adalah sutta yang berada di dalam Anguttara Nikaya, terutama di Pancaka Nipata. Yaitu jadi kalau kita lihat ada beberapa bagian di Anguttara Nikaya, yang salah satunya adalah Pancaka Nipata. Nah, kemudian di Pancaka Nipata ini juga ada satu wagya yang disebut sebagai Pancanggika Wagya. Nah, di dalam Pancanggika Wagya ini ada satu sutta yang disebut Samadhi Sutta. Khotbah tentang konsentrasi, khotbah tentang samadhi. Nah, khotbah ini menarik karena di sana Sang Buddha mengawali dengan sebuah kalimat. Ya, mungkin saya baca dalam bahasa Palinya ya supaya lebih jelas yang dimaksud oleh Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengatakan, Samading bikawe apa manang ni pakena patisata. Jadi, wahai para biku, kembangkanlah konsentrasi yang tiada batas samading apa manang. Samading konsentrasi, apa manang artinya tiada batas, pamana itu batas, terbatasnya, apa manang tiada batas.
Nipakena patisata. Jadi dengan nipaka dan patisata. Nah, saya melihat diterjemahkan di Dhammasita itu dengan awas dan perhatian. Sebenarnya kata nipaka ini mengacu kepada kebijaksanaan. Artinya lebih kepada dengan kebijaksanaan dan perhatian. Nah, patisata itu mengacu pada satu. Satu artinya adalah sati. Sati adalah perhatian. Jadi Sang Buddha meminta kepada para biku, kepada para siswa beliau, karena di sini mengacu pada ya, jadi menyapa kepada para bante, kepada para siswa beliau. Nah, di sana Sang Buddha mengajak kepada siswa beliau untuk mengembangkan konsentrasi yang tiada batas, samadhi apamanang, dengan kebijaksanaan dan perhatian. Yang kemudian dilanjutkan, samadhi bikawe bawatayang apamanang nipakkanang patisatanang panca nyanani pacatanyewa upajanti. Nah, dikatakan kalau seseorang mengembangkan konsentrasi, mengembangkan samadhi yang tiada batas dengan kebijaksanaan dan perhatian, maka 5 pengetahuan akan muncul di dalam diri masing-masing. Nah, pacatanyewa. Nah, jadi kata pacatang artinya adalah masing-masing diri masing-masing. Nyana pengetahuan akan muncul. Upajanti, pengetahuan muncul di dalam diri masing-masing. Ada 5. Nah, jadi diawali dengan pernyataan Sang Buddha untuk mengembangkan konsentrasi, mengembangkan samadhi yang tiada batas dengan kebijaksanaan dan perhatian, yang mana kalau ini dikembangkan, maka 5 pengetahuan akan muncul di dalam diri masing-masing, terutama si pemeditator. Nah, yang pertama, ini supaya cepat ya, jadi artinya sebelum kita membahas, kita lihat satu persatu dulu. Nah, yang pertama, Sang Buddha mengatakan, ayang pacuk panasuko cewa ayang tinjak suka wipako nyanang upajati pacatta nyewa nyanang upajati. Jadi yang pertama adalah seseorang akan mengetahui bahwa ini adalah kebahagiaan masa sekarang dan juga memiliki kebahagiaan sebagai buahnya di masa mendatang. Dan ini akan diketahui oleh seorang pemeditator bahwa ini adalah kebahagiaan masa sekarang, pacuk panasuko. Nah, pacuk pana artinya pati upano. Upano artinya rising, jadi yang sedang muncul. Jadi kebahagiaan yang sedang muncul artinya kebahagiaan sekarang. Dan juga ayating sukawipaka. Jadi sebagai dampak di masa mendatang juga kebahagiaan. Yang pertama akan diketahui ini adalah kebahagiaan masa sekarang dan kebahagiaan di masa mendatang sebagai buahnya, sebagai wipakanya. Nah, yang kedua, ayating samadhi ariyo niramiso. Nah, ayating samadhi, ayang samadhi ariyo niramiso. Bahwa konsentrasi ini, ayang samadhi, konsentrasi ini adalah arya, nobel, mulia, dan niramisa. Niramisa artinya bukan duniawi. Jadi kata niramisa. Nah, diterjemahkan sebagai mulia dan spiritual. Tetapi sebenarnya niramisa dari kata niramisa. Amisa adalah duniawi, nir adalah bukan atau tanpa duniawi. Artinya ini adalah mulia dan bukan duniawi. Niramisa. Nanti akan diketahui yang dimaksud adalah apa. Kemudian yang ketiga, seseorang akan mengetahui dalam dirinya masing-masing ayang samadhi aka purisa sevito. Ayang samadhi aka purisa sevito. Bahwa konsentrasi ini, ayang samadhi, konsentrasi ini aka purisa sevito. Bukan yang dikembangkan oleh orang-orang yang rendah. Nah, akaburiso artinya bukan orang rendah. Sevito artinya berasosiasi atau dikembangkan. Jadi artinya konsentrasi ini bukan dikembangkan oleh orang-orang yang rendah. Dan ini akan diketahui oleh si pemeditator yang mengembangkan
konsentrasi yang tadi disampaikan, yaitu samadhi apamanang, konsentrasi yang tiada batas. Nah, kemudian yang keempat akan diketahui dalam batin seorang pemeditator, dalam diri seorang pemeditator, bahwasanya ayang samadhi santo panito pati pasadalado eko di bawah dikato nak sangkara nigaiha warita gato. Ini agak panjang ya. Jadi yang keempat akan diketahui oleh seorang pemeditator bahwa ayang samadhi, konsentrasi ini santo panito. Nah, santo artinya mendamaikan. Nah, panito artinya luhur. Bahwa konsentrasi ini bersifat damai, bersifat luhur. Pati pasadilato, dan memiliki apa? Penenangan atau diperoleh dengan ketenangan yang sempurna. Pati pasadilato. Jadi diperoleh dengan ketenangan yang sempurna. Egoti bawadikato, dan di situ mengarah kepada penyatuan pikiran, ekodi. Nah, ikuti eka, dari kata eka. Eka artinya apa? Satu. Nah, artinya membawa kepada pemusatan, membawa kepada penyatuan. Nah, sangkara nigaiha warita gato. Nah, ini dikatakan bahwa konsentrasi ini, ayang samadhi, konsentrasi ini itu diperoleh dengan tidak dikendalikan melalui pemaksaan untuk menekan kotoran batin. Jadi konsentrasi ini bukan diperoleh dengan pemaksaan menekan kotoran batin. Nah, ini yang keempat. Jadi yang keempat adalah bahwa konsentrasi ini bersifat mendamaikan, bersifat luhur, diperoleh dengan ketenangan yang sempurna, membawa kepada penyatuan, dan bukan diperoleh dengan mengendalikan secara pemaksaan menekan kotoran batin. Nah, ini yang keempat. Nah, yang kelima adalah bahwa konsentrasi ini akan diketahui oleh si pemeditator dalam batinnya masing-masing, pacat tanyewa dalam diri masing-masing, satu ko panahang imang sama pak jami satu wutahami. Nah, seseorang akan tahu dengan pengalamannya bahwa dengan perhatian dia memasuki konsentrasi ini, dan dengan perhatian pula dia keluar dari konsentrasi ini. Artinya masuk dan keluar itu dengan perhatian, dengan sati, dengan perhatian. Nah, 5 hal ini akan diketahui, akan dialami oleh masing-masing pemeditator ketika mengembangkan meditasi yang dimaksud. Nah, jadi mengembangkan samadhi apamanang. Jadi mengembangkan konsentrasi yang tiada batas. Nah, pertanyaannya adalah konsentrasi yang tiada batas ini, samadhi apamanang, itu yang seperti apa? Konsentrasi yang tiada batas yang mana dikembangkan dengan kebijaksanaan dan perhatian, dengan nepaka dan sati atau patisata, itu adalah konsentrasi yang seperti apa? Nah, biasanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau berbicara tentang yaitu apamana, meditasi apamana yang tiada batas, itu biasanya mengacu kepada pengembangan 4 kediaman luhur. Pengembangan dari Brahma Wihara. Jadi meta, karuna, mudita, upeka, pengembangan cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan ketenangan, itu yang biasanya mengacu kepada pengembangan meditasi yang tiada batas apamana. Tetapi dalam konteks samadhi sutta ini, khotbah tentang samadhi, konsentrasi ini, yang tadi telah saya sebutkan berkaitan dengan konsentrasi ini, ternyata itu bukan pengembangan 4 Brahma Wihara. Berbeda. Bahkan dalam sutta-sutta lain juga, Sang Buddha tidak hanya mengatakan bahwa meditasi tiada batas itu atau tanpa batas itu hanya mengacu kepada 4 Brahma Wihara, walaupun itu secara umum
dikatakan demikian. Tetapi terkadang juga ketika berbicara tentang 10 kasina, juga terkadang Sang Buddha mengatakan kembangkan tanpa batas apa mana. Tetapi biasanya 4 Brahma Vihara. Hanya saja untuk konsentrasi yang dimaksud di sini, ini tidak berkaitan dengan Brahma Vihara. Tetapi yang dimaksud adalah pengembangan konsentrasi yang terbebas dari pamana. Yang di situ hampa terbebas dari yang namanya batasan. Nah, disebutkan dalam kitab komentar. Yang dimaksud dengan terbebas dari pamana, terbebas dari batasan, batasan yang apa? Nah, yang dimaksud dengan batasan di sini adalah konsentrasi yang harus muncul bebas dari kotoran batin, bebas dari keserakahan, kebencian, dan delusi, atau bebas dari loba, dosa, dan moha. Nah, di sini yang dimaksud oleh Guru Agung kita Sang Buddha adalah kembangkan konsentrasi yang tiada batas dengan kebijaksanaan dan sati perhatian, atau patisata dengan istilah patisata di sana, adalah mengembangkan konsentrasi yang bebas dari batasan-batasan loba, dosa, maupun moha. Dengan kata lain, konsentrasi yang bebas dari kotoran batin. Nah, sehingga yang dimaksud dalam sutta ini disebutkan dalam kitab komentar adalah konsentrasi lokutara, bukan lokia lagi. Jadi konsentrasi yang memang sudah mengarah kepada lokutara. Jadi sudah melampaui dunia, melampaui duniawi. Itu adalah konsentrasi yang diperoleh oleh mereka para Arya atau para mulia yang telah mencapai kesucian, dan di sini khusus adalah yang telah mencapai kesucian arahanta. Nah ini, jadi makanya saya mengatakan, oh sutta ini sutta yang begitu dalam sebenarnya, sutta yang sebenarnya yaitu luar biasa karena ini berbicara tentang arahanta. Nah sehingga di sini konsentrasinya hanya diperoleh oleh mereka yang mencapai arahanta, yang mereka mencapai arahat baru mencapai konsentrasi ini. Nah ini apakah perlu dilanjutkan atau tidak? Lanjutkan ya, nggak apa-apa ya, kita berbicara tentang arahat ya. Ya, jadi konsentrasi yang dimaksud adalah konsentrasi yang dikembangkan untuk pencapaian arahanta, yang mana 5 pengetahuan yang tadi disebutkan adalah pengetahuan yang akan diperoleh ketika seseorang mencapai arahat. Jadi yang pertama adalah seseorang akan mengetahui ketika mengembangkan konsentrasi ini, mencapai pengembangan yang sempurna dalam konsentrasi ini, yang mana bebas dari batasan-batasan, bebas dari loba dosa moha, maka dia akan tahu. Yang pertama, yaitu pajuk panasuko ayating sukavipako. Jadi dia akan tahu bahwa ada kebahagiaan di saat sekarang, dan sebagai dampaknya juga ada kebahagiaan di masa mendatang. Nah, mengapa bisa demikian? Karena yang dimaksud konsentrasi di sini adalah konsentrasi ketika seseorang mencapai magga dan pala. Arahata magga dan arahata pala. Artinya dalam Abhidhamma sendiri, ketika orang mencapai arahanta, mencapai kesucian arahat, magga kemudian pala itu dalam beberapa momen saja. Artinya ketika mencapai magga langsung dilanjutkan dengan pala. Nah, pada waktu itu akan muncul samadhi, muncul konsentrasi. Nah, sehingga kalau kita perhatikan dalam Abhidhamma, nah di sana dikatakan bahwa setiap orang yang mencapai kesucian, apakah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahat, itu konsentrasi yang muncul itu pasti diasosiasikan dengan jana. Apakah jana 1, 2, 3, atau 4? Ada seseorang yang mungkin mencapai pencapaian Sotapati Magga ataupun pala, kemudian berasosiasi dengan jana pertama, atau dengan jana kedua, atau dengan jana ketiga, atau dengan jana keempat. Tetapi setidaknya konsentrasi yang muncul di sana adalah konsentrasi yang setara dengan jana, dan itu bukan lokia lagi, itu adalah lokutara. Itu termasuk bagian dari lokutara cita. Ya, jadi batin yang sudah melampaui duniawi. Nah, di sini seseorang yang mencapai itu tahu bahwa
Ya sekarang ada kebahagiaan, sebagai dampaknya, ya ketika mencapai pala juga yaitu mencapai kebahagiaan. Jadi sekarang bahagia, ayating juga suka vibaka. Ayating adalah masa mendatang, artinya dalam hal ini adalah ketika mencapai pala atau buah itu juga merupakan kebahagiaan. Dan itu akan diketahui oleh masing-masing yang mencapainya. Makanya ketika ada pertanyaan, apakah ini terkadang ada seseorang bertanya, apakah seseorang yang mencapai kesucian itu akan tahu bahwa dirinya mencapai kesucian? Ya tentu akan tahu. Kalau tidak tahu berarti bermimpi. Ya kalau tidak tahu berarti sedang tidur lelap. Ya harus tahu bahwa dirinya itu mencapai kesucian. Nah, tapi kalau masih ragu-ragu berarti belum mencapai kesucian. Ya walaupun sudah merasa mencapai kesucian tapi ragu-ragu ini betul atau tidak ya? Oh, berarti belum. Ya sehingga di sini maka yang pertama yang mengembangkan konsentrasi demikian akan tahu. Ini pengalaman yang pertama. Yang kedua yang tadi saya sebutkan bahwa seseorang akan tahu ayang samadhi ariyo niramiso. Ini penting. Bahwa konsentrasinya adalah mulia, Arya. Bukan putu jana lagi, Arya. Bahwa konsentrasi ini, ayang samadhi adalah Arya mulia. Dan juga niramiso, bukan duniawi lagi, niramisa. Maka di dalam kitab komentar yang dimaksud dengan niramisa di sini ada 3. Artinya sudah bebas dari 3 amisa. Yang pertama adalah kama misa, jadi kamanang amisa, ya jadi hal-hal duniawi yang berkaitan dengan kama dalam artian kesenangan indera. Yang kedua, wattamisa, jadi semua hal duniawi yang berkaitan dengan lingkaran sangsara. Yang ketiga adalah lokamisa, adalah hal-hal duniawi yang berkaitan dengan loka dunia. Ya memang kalau kita berbicara tentang kesucian arahanta, yaitu sudah asangkata. Jadi sesuatu yang sudah tidak berkondisi, makanya sudah bebas dari yang namanya dunia, sudah bebas dari yang namanya watak lingkaran tumbuh lahir, sudah bukan merupakan kesenangan indera lagi. Maka di sini yang dimaksud niramisa yang diterjemahkan dalam ya bahasa Indonesia saya membacanya adalah spiritual, itu lebih kepada mengacu pada niramisa, bukan dunia lagi. Ya, kalau kita memperhatikan dalam khotbah-khotbah lain, nah Sang Buddha ini sering mengatakan bahwasanya mereka yang mencapai pencapaian jana, ya mencapai pencapaian konsentrasi jana, kebahagiaan yang mereka miliki adalah juga kebahagiaan niramisa. Kebahagiaan yang bukan duniawi, atau kebahagiaan yang sudah bukan kesenangan indera. Tetapi ada niramisa lainnya, yang lebih niramisa dari niramisa ini. Jadi dikatakan niramisa tara. Nah niramisa tara ini adalah kebahagiaan yang melebihi niramisa yang pertama tadi, adalah kebahagiaan yang muncul ketika seseorang mencapai kesucian. Kebahagiaan yang muncul ketika seseorang terbebas dari loba, dosa, dan moha. Terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nah, kebahagiaan ini melebihi kebahagiaan niramisa yang berkaitan dengan pencapaian jana. Maka, samadhi konsentrasi ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang sudah bukan duniawi lagi, tetapi adalah niramisa. Dan kebahagiaan bukan katakan putu jana, tetapi adalah Arya, adalah nobel, mulia. Ini yang kedua. Jadi yang dimaksud adalah kebahagiaan yang memang sudah bukan duniawi lagi. Nah yang ketiga akan diketahui bahwa ayang samadhi akak purisa sevito, bahwa konsentrasi ini bukan dikembangkan oleh mereka orang-orang yang rendah. Orang-orang yang rendah di sini mengacu kepada orang-orang yang dikatakan mempunyai ya orang-orang yang jahat, orang-orang yang masih punya banyak kotoran batin. Nah, sehingga dalam kitab komentar yang dimaksud dengan ayang samadhi agak burizo sevito adalah bahwa konsentrasi ini dikembangkan oleh mereka para Arya termasuk Buddha dan Arahanta.
Jadi yang para Buddha arahat itulah yang mengembangkan konsentrasi ini. Nah, ini akan diketahui oleh si pemeditator, akan diketahui oleh yang mencapainya. Nah, jadi ketika mencapai kesempurnaan dalam konsentrasi ini, maka dia akan tahu bahwa ini adalah konsentrasi yang bukan dikembangkan oleh manusia biasa, bukan oleh manusia rendah, tetapi oleh mereka yang telah mencapai kesucian, termasuk Buddha dan Arahanta. Nah, ini yang ketiga. Yang dimaksud adalah demikian. Nah, yang keempat, yang tadi saya sampaikan bahwa seseorang akan mengetahui dengan pengalamannya sendiri, pacatanyewa, ya, jadi dalam diri masing-masing, bahwasanya ayang samadhi santo panito padi pasadilado. Jadi satu persatu ya. Jadi konsentrasi ini adalah santo panito, mendamaikan dan luhur. Nah, mengapa dikatakan bersifat damai dan luhur? Damai dari kotoran batin, dari kilesa. Dalam kitab komentar disebutkan demikian. Dan juga luhur karena apa? Karena terbebas dari kobaran, terbebas dari panas. Panasnya apa? Panasnya kotoran batin. Maka santo panito. Dan pati pasadalado, dan diperoleh dengan penenangan yang sempurna. Maksudnya adalah juga sama. Diperoleh dengan menenangkan keseluruhan kotoran batin. Ya, ketika orang terbebas dari kotoran batin, tenang dari kotoran batin, konsentrasi ini muncul karena kotoran batin ditenangkan, atau dengan kata lain dilenyapkan. Dan tentunya ego dibawa digato, dan membawa kepada pemusatan pikiran, batin yang tenang, yang bebas dari kotoran batin, bebas dari loba, dosa, dan moha, yaitu membawa kepada pemusatan pikiran. Ego dibawa digato. Dan yang menarik di sini adalah nasangkara nigaya warita gato, bahwa konsentrasi ini juga bukan diperoleh dengan cara, yaitu katakan dengan paksaan, ya, dengan paksaan menenangkan kotoran batin. Nah, ini penting karena apa? Karena pada waktu itu orang yang mencapai demikian memang sudah terbebas dari kotoran batin. Sedangkan kalau orang belum terbebas dari kotoran batin, maka harus apa? Menenangkan dulu. Harus menenangkan kotoran batinnya, harus katakan, ya kalau misalnya orang mencapai jana, tetapi sebenarnya belum mencapai ya pelenyapan kotoran batin, maka dia harus berusaha bagaimana kotoran batin ini ditekan, atau kotoran batin ini diusahakan untuk tidak muncul dulu. Jadi ada upaya-upaya di situ. Maka di dalam kitab komentar ada sapayogena. Jadi ada upaya di situ, ada upaya untuk menenangkan, untuk katakan membuat tidak muncul kotoran batin. Nah, tetapi bagi yang telah mencapai kesempurnaan di sini, mencapai arah di sini, ya sudah tidak ada, yaitu pemaksaan untuk menekan kotoran batin. Ya, makanya karena sudah memang kotoran batin sudah lenyap. Maka ini pengalaman seperti itu ya tentunya mereka yang mencapai arahanta akan mengalami sendiri, akan diketahui sendiri. Nah, kemudian kenapa yang kelima dikatakan bahwa orang demikian yang mengembangkan demikian, konsentrasi demikian, maka dia dikatakan akan apa? Dengan perhatian memasuki konsentrasi tersebut, dan dengan perhatian pula dia keluar dari konsentrasi. Nah, di dalam kitab komentar dikatakan karena konsentrasi yang muncul tidak terpotong. Pada saat masuk dan keluar tidak terpotong, maka ketika masuk dengan perhatian, keluar juga dengan perhatian, dengan sati. Nah, ditambahkan bahwasanya karena orang yang mencapai magga dan pala, tentu di situ akan mempunyai perhatian yang begitu kuat. Jadi perhatiannya tidak terpotong. Nah, karena tidak terpotong inilah maka dikatakan masuk dengan perhatian, keluar juga dengan perhatian. Nah, 5 hal ini akan diketahui seseorang yang mengembangkan konsentrasi yang tidak ada batasan. Tidak ada batasan-batasan dalam artian tidak dibatasi oleh loba, dosa, dan juga moha. Keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan. Nah, jadi 5 hal ini diketahui oleh mereka yang mencapai arahat. Tetapi pertanyaannya lagi adalah, yang penting adalah untuk kita semua,
Ini kan hasilnya. Bahwa 5 ini adalah hasilnya yang akan dialami oleh mereka yang mencapai arahanta. Tetapi di awal sekali Sang Buddha mengatakan kembangkanlah. Artinya kalau mengatakan kembangkanlah berarti itu baru dalam tahap latihan. Nanti ketika itu dikembangkan maka 5 hal ini akan diperoleh, terutama ketika mencapai arahanta. Maka yang menjadi perhatian kita sebelum mendapatkan 5 hal ini, karena kita belum arahat ya, jadi sebelum mendapatkan 5 hal ini, maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengembangkan konsentrasi ini. Bagaimana kita mengembangkan konsentrasi yang membawa kepada 5 hal ini. Atau dengan kata lain, bagaimana mengembangkan konsentrasi yang membawa kepada kesucian arahanta. Nah, di sini kalau kita perhatikan, konsentrasi yang tiada batas adalah konsentrasi yang mana tidak dipengaruhi oleh yaitu kotoran batin. Maka yang mesti kita lakukan adalah bagaimana mengembangkan konsentrasi samadhi yang tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Ini yang menjadi tugas kita. Yang menjadi tugas kita adalah ketika Sang Buddha mengatakan samading bikawe apa manang ni pak kena padisata, kembangkanlah konsentrasi yang tiada batas dengan kebijaksanaan dan perhatian. Artinya bagaimana kita mengembangkan konsentrasi yang tujuannya atau bahkan dalam proses kita mengembangkannya, nah di situ ada pelenyapan kotoran batin. Ada upaya-upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Ini yang menjadi tugas kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, kita ketahui dalam kita mempraktekkan meditasi, terutama yang tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, jadi kalau tadi saya juga ya tadi tidak diingatkan, tapi karena Ramayanto Santosa menyampaikan, maka saya jadi ingat, makanya juga akan saya sampaikan. Bahwasanya seperti tadi mengatakan bahwasanya apakah kita mempraktikkan dalam meditasi harus yaitu samatha dulu kemudian vipassana atau vipassana dulu kemudian samatha. Itu yang terkadang seringkali menjadi perdebatan di dalam yaitu kita bermeditasi. Di Indonesia di mana-mana ada perdebatan demikian. Ada yang mengatakan harus samatha dulu, kemudian baru vipassana. Ada yang mengatakan tidak usah samatha, vipassana saja. Ada yang demikian. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, praktek meditasi ini bukan masalah samatha dulu, kemudian vipassana, atau vipassana dulu, kemudian samatha. Tetapi bagaimana praktek meditasi ini membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Apakah seseorang mempraktekkan samatha atau vipassana, dua-duanya ini di dalamnya ada samadhi. Harus diingat. Yang namanya samadhi itu tidak hanya berkaitan dengan samatha. Bahkan vipassana pun juga ada samadhi di situ. Ada konsentrasi di situ. Dua-duanya mesti dikembangkan. Nah, dua-duanya ini dikembangkan untuk apa? Untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, dalam kita mempraktikkan meditasi, dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin, terkadang kita memiliki ketenangan yang lebih mendalam. Tetapi kebijaksanaannya itu kurang. Harus diingat, samatha adalah ketenangan, vipassana adalah kebijaksanaan. Dua kualitas batin yang mesti kita kembangkan. Dalam praktek kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha dalam praktek pengembangan batin, praktek citta bhavana, ada kalanya ketenangannya berkembang, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Itu disebutkan di dalam Padama Samadhi Sutta. Ini juga ada istilah Samadhi Sutta juga. Tapi ada Padama, ada Duttiya, ya, ada Padama Samadhi Sutta. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan ketika seseorang dalam praktek meditasinya ketenangannya berkembang, samatanya berkembang, tetapi adi banyak
Jadi ada istilah adipanya vipassana. Jadi vipassananya tidak berkembang, maka seseorang harus mengembangkan samatha. Mengembangkan vipassana, maaf. Tetapi kemudian yang kedua, seseorang dalam praktek pengembangan batin, vipassananya berkembang. Ternyata samathanya, ketenangannya tidak berkembang. Maka orang tersebut harus mengembangkan samatha. Yang kedua. Yang ketiga, ketika mengembangkan batin, ternyata kedua-duanya tidak berkembang. Baik ketenangan, kebijaksanaan, baik samatha maupun vipassana tidak berkembang, maka seseorang harus mengembangkan keduanya, harus memunculkan usaha untuk mengembangkan keduanya. Jadi diibaratkan seperti kalau seseorang mengenakan pakaian, kemudian pakaiannya terbakar, maka apa yang mesti dia lakukan? Berusaha keras untuk melepas pakaiannya. Karena kalau tidak, nanti akan membakar tubuhnya. Nah, demikian pula kalau seseorang mempraktikkan meditasi, ternyata samatha vipassana tidak berkembang, harus segera mengembangkannya. Nah, yang keempat, seseorang mengembangkan meditasi, mengembangkan batinnya, ternyata keduanya berkembang. Baik samatha dan vipassana berkembang. Lantas apa yang mesti dia lakukan? Sang Buddha menyebutkan, gunakan samatha dan vipassana untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, ini penting. Mengapa saya katakan penting? Karena terkadang seseorang hanya terpaku pada konsep. Mengembangkan samatha adalah untuk jhana, mengembangkan vipassana adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Oh tidak, kalau Sang Buddha menyebutkan kedua-duanya tujuan utamanya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Ketenangan, kebijaksanaan semua dibutuhkan. Samatha, vipassana semua dibutuhkan dan tujuannya satu. Tujuan utamanya satu, yaitu adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Maka meditasi yang dimaksud oleh Sang Buddha, konsentrasi samadhi yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah konsentrasi yang membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Dan dalam pengembangan meditasi ini yang secara garis besar dibagi menjadi dua, apakah samatha dan juga vipassana, seseorang bisa mengembangkan mungkin samatha dulu, kemudian vipassana. Tidak masalah. Nah, kemudian ada pula yang mengembangkan vipassana dulu, kemudian samatha, juga tidak masalah. Kemudian ada pula Sang Buddha mengatakan, dan juga dikatakan oleh Bante Ananda, salah satu murid Sang Buddha, ada beberapa orang yang mencapai kesucian arahanta, yang mereka mengembangkan samatha dan vipassana secara berbarengan, secara beriringan, juga tidak masalah. Nah, jika di sini bukan masalah mana yang duluan, mana yang harus duluan, tidak. Masalahnya adalah bagaimana dua kualitas batin ini, ketenangan dan kebijaksanaan di sini, yang tentu di dalamnya ada samadhi, ada konsentrasi, digunakan untuk pelenyapan kotoran batin. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berbicara tentang samadhi konsentrasi, yang sering diidentikan dengan sama samadhi, konsentrasi yang benar, yang merupakan salah satu faktor dari jalan mulia berunsur 8, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, yang dimaksud dengan samadhi konsentrasi benar yang menjadi jalan untuk pelenyapan kotoran batin, jalan untuk pelenyapan duka penderitaan, adalah konsentrasi yang harus disertai dengan 7 faktor lainnya dalam jalan mulia berunsur 8. Nah, ini juga menjadi penting, menjadi perhatian kita. Nah, seseorang terkadang mengatakan bahwa seseorang harus mencapai jhana 1, 2, 3, dan 4. Ya tentu baik, sangat baik apabila mencapai jhana 1, 2, 3, 4. Tetapi apakah semua jhana itu harus merupakan faktor dari jalan mulia berunsur 8? Itu pertanyaannya. Ternyata tentu tidak. Ternyata tidak semua jhana harus merupakan faktor dari jalan mulia berunsur 8. Tidak semua. Yang menjadi faktor jalan mulia berunsur 8, apabila jhana, apabila samadhi tersebut, yang di dalamnya tentu ada ya jhana, yang itu juga merupakan samadhi ya. Jadi apabila jhana tersebut itu juga
berangkat dari pandangan benar. Jana tersebut juga disertai dengan pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, dan juga perhatian benar. Nah, jadi konsentrasi yang dianggap sebagai benar termasuk jana, dianggap sebagai sama, sebagai benar, apabila juga disertai oleh 7 faktor lainnya. Tetapi kalau tidak disertai oleh 7 faktor lainnya, masih punya pandangan salah, orang mungkin bisa mencapai jana. Bisa mencapai jana walaupun punya pandangan salah. Tetapi jana tersebut bisa juga merupakan bagian dari 62 pandangan salah yang disebutkan oleh Sang Buddha dalam Brahma Jala Sutta. Nah, dalam Brahma Jala Sutta, Sang Buddha menyebutkan ada beberapa orang yang mencapai jana 1, 2, 3, 4. Bahkan ada beberapa orang yang mencapai apa? Mencapai Vinyanan Canayatana, Akasan Canayatana, Akin Canayatana, tetapi mereka masih terperangkap ke dalam pandangan salah, dan itu merupakan bagian dari 62 pandangan salah. Ya, salah satunya adalah apa? Misalnya orang mencapai jana dianggap inilah yang tertinggi. Inilah yang menjadi goal, menjadi utama dalam hidup ini. Itu juga pandangan salah. Itu bagian dari apa? Bagian dari 62 pandangan salah. Dan itu bukan sama samadhi. Karena konsentrasi dikatakan sebagai benar, sebagai salah satu faktor jalan yang membawa kepada pembebasan, kalau disertai atau dilengkapi dengan 7 faktor lainnya. Yang tadi disebutkan. Maka itu menjadi satu kesatuan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, harus menjadi satu kesatuan. 8 faktor dalam Jalan Mulia Bhunsut 8 itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Maka sama-sama di konsentrasi yang benar harus disertai dengan 7 faktor. Nah, sehingga di sini yang dimaksud oleh Sang Buddha ketika harus mengembangkan samadhi apamana yang juga termasuk bagian dari sama samadhi. Yang mesti kita kembangkan adalah konsentrasi yang mengarah kepada katakan pelenyapan kotoran batin, ya konsentrasi yang benar ini. Konsentrasi yang benar yang disertai dengan 7 faktor lainnya. Itu yang pertama, yang mesti kita lihat. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan samadhi konsentrasi yang dimaksud oleh Sang Buddha ketika berbicara tentang sama samadhi, ketika berbicara tentang samadhi sambojjhanga, atau konsentrasi yang menjadi faktor dari pencerahan. Nah, jadi ada 7 faktor pencerahan. Nah, samadhi yang menjadi faktor pencerahan ini adalah samadhi yang mesti kita kembangkan, seperti samadhi yang saya sudah mengatakan, samadhi apamana adalah samadhi konsentrasi yang juga disertai oleh apa? Vivekanisitang, viraganisitang, nirodhanisitang, dan wosaga parinaming gacchati. Artinya bahwa konsentrasi yang menjadi faktor pencerahan, konsentrasi membawa kepada lenyapnya kotoran batin, atau dengan kata lain konsentrasi yang membawa kepada pencapaian arahanta, ada konsentrasi yang juga bersandar kepada viveka, atau berbasis pada viveka. Viveka artinya lah renunciation, atau katakan pengasingan. Pengasingan dari kotoran batin. Konsentrasi membawa kepada pengasingan atau terbebasnya batin dari kotoran batin, viveka. Viraga. Viraga nisitang, konsentrasi yang berbasis pada viraga. Tanpa ragawi, tanpa nafsu ragawi. Tanpa kemelekatan di sana. Jadi konsentrasi yang terbebas dari kemelekatan, terbebas dari nafsu ragawi. Nirodha nisitang, konsentrasi yang membawa kepada kepadaman dari kotoran batin juga. Wosaga parinaming gacchati, konsentrasi yang membawa kepada matangnya pembebasan. Konsentrasi yang membawa kepada pencerahan, membawa kepada nibbana. Nah, konsentrasi inilah yang mesti dikembangkan. Konsentrasi yang membawa kepada pelenyapan yaitu kotoran batin. Maka ketika Sang Buddha juga sering mengatakan begini, kembangkanlah konsentrasi, karena ketika seseorang mengembangkan konsentrasi, dia akan mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Yata butang pajanati.
Jadi sama hito yata butang pajanati. Seseorang yang terkonsentrasikan akan mengetahui sesuatu sebagaimana adanya, sebagaimana kemunculannya. Nah, kemudian biasanya dilanjutkan. Yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah dengan mengembangkan konsentrasi ini, seseorang akan mengetahui apa itu rupa jasmani. Bagaimana jasmani muncul, bagaimana jasmani lenyap. Bagaimana perasaan muncul, bagaimana perasaan lenyap. Bagaimana sanya muncul, bagaimana sanya lenyap, dan seterusnya. Artinya konsentrasi yang membawa kepada pemahaman tentang ketidakkekalan. Membawa kepada pemahaman tentang anicca. Nah, dalam khotbah-khotbah lain, konsentrasi membawa kepada pemahaman dukkha, membawa kepada pemahaman anatta. Nah, konsentrasi inilah yang mesti kita kembangkan. Maka, pada akhirnya kalau seseorang mengembangkan konsentrasi yang demikian, konsentrasi yang tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin, maka konsentrasi demikian akan membawa kepada pemahaman anicca, dukkha, dan anatta. Dan konsentrasi yang berkaitan dengan pemahaman anicca, dukkha, dan anatta juga akan muncul. Yang disebut sebagai animita samadhi, sunyata samadhi, dan apanihita samadhi. Jadi ada 3 jenis konsentrasi lainnya. Konsentrasi yang pertama sunyata, sunyato samadhi. Konsentrasi yang berkaitan dengan kekosongan, sunyata. Nah, konsentrasi ini akan muncul ketika seseorang mengembangkan konsentrasi dengan melihat anatta. Jadi ketika orang melihat atau mengembangkan persepsi anatta atau anatta sanya, persepsi tanpa diri, maka akan muncul yaitu konsentrasi yang disebut sebagai sunyata samadhi atau sunyato samadhi. Konsentrasi yang berkaitan dengan yaitu kekosongan. Kemudian ada juga kalau seseorang mengembangkan meditasi, melihat yaitu ketidakkekalan diri fenomena berkaitan dengan 5 gugusan, atau kita pecah lagi menjadi misalnya ya 6 salayatana, atau kita pecah lagi menjadi 18 dhatu, dilihat ketidakkekalannya, maka konsentrasi yang muncul disebut animito samadhi, konsentrasi yang tidak ada gambaran, animita. Dan kalau seseorang melihat yaitu sisi dukanya, sisi penderitaannya, dari setiap pengalaman yang muncul, maka konsentrasi yang muncul disebut apanihito samadhi. Apani itu adalah konsentrasi yang bebas dari kerinduan, bebas dari keinginan, bebas dari tanha, bebas dari nafsu keinginan. Ya, banyak kalau orang melihat duka penderitaan, maka orang tidak akan memunculkan yaitu nafsu ketenangan, nafsu keinginan di sana. Dan kalau seseorang melihat ketidakkekalan bahwa apapun yang dilihat hanya munculnya, maka tidak memunculkan gambaran, maka animita. Tapi itu adalah konteks yang sudah advance sekali, katakan ya mereka yang memang meditasi sudah sangat advance, maka tidak akan memunculkan nimita. Sedangkan selama ini yang dicari-cari kalau meditasi kan nimita kan ya. Jadi ditanya sudah dapat nimita apa gitu kan. Padahal pada akhirnya justru yang jangan, malahan kalau mereka yang mencapai kesucian, malahan ya animita. Jadi malahan sudah tidak ada nimita, karena apa yang dilihat adalah ketidakkekalan. Yang dilihat adalah munculnya. Maka nimita juga akan lenyap juga. Maka konsentrasi yang muncul disebut animita. Sudah tidak ada gambaran lagi. Nah sekarang kadang-kadang meditasi yang dicari nimita. Wah, pada kadang-kadang sampai bertengkar tentang nimita. Padahal itu masih duniawi, tapi dipertengkarkan. Sedangkan animita itu yang seharusnya menjadi pencapaian animita samadhi, itu malahan tidak pernah dipertengkarkan ya. Memang tidak perlu ditengkarkan sih. Dan juga sunyata ya. Sunyata itu artinya apa? Karena melihat yaitu ketanpa dirian. Jadi karena tidak ada diri, maka yang dilihat adalah kekosongan. Ya kosong dari diri. Nah itu samadhi yang muncul, konsentrasi yang muncul adalah samadhi sunyata. Nah itu kalau mengembangkan yaitu persepsi anatta. Dan itu yang nantinya membawa kepada kesucian. Nah malahan dikatakan bahwa
Semua orang yang mencapai kesucian itu akan mengalami salah satu di antara samadhi ini. Apakah yaitu sunyatu samadhi, alimitu samadhi, atau apanihitu samadhi. Harus salah satu di antara tiga hal ini. Tergantung masing-masing orang yang mengembangkan, mana yang dominan. Yang dominan adalah melihat anatanya, atau anicanya, atau melihat dukanya. Itu yang nanti akan membawa kepada yaitu kesucian mengarah kepada samadhi yang mana. Nah, ini juga mengacu pada samadhi yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Mengembangkan samadhi yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Maka intinya adalah bagaimana yang terpenting, bagaimana kita bermeditasi hanya punya tujuan. Tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, kalau saya tambahkan lagi, satu lagi adalah kalau Bapak Ibu pernah membaca yaitu tentang iddhipada, 4 iddhipada. Ya, jadi 4 jalan yang membawa kepada iddhi. Iddhi itu artinya apa? Iddhi itu artinya kesuksesan. Iddhi itu artinya sukses. 4 jalan yang membawa kepada kesuksesan. Sukses untuk apa? Sukses untuk mencapai kesucian di sini, bukan sukses untuk mencapai materi. Walaupun terkadang ya iddhipada juga nanti dikaitkan dengan sukses dalam duniawi, ya kan. Kita kan kalau selama-selama kan memang kadang-kadang harus bagaimana mengaitkan kan, walaupun itu tujuannya adalah untuk spiritual, cobalah kita bawa kepada yang lebih mudah dipahami, yaitu duniawi. Tapi sebenarnya iddhipada di sini ya sebenarnya mengacu pada spiritual. Jadi jalan yang membawa kepada spiritual. Dan itu mengacu pada samadhi. Ada 4 jenis samadhi. Ya, ada 4 jenis samadhi. Yang pertama canda samadhi, yang kedua wirya samadhi, yang ketiga citta samadhi, yang keempat adalah vimangsa samadhi. Konsentrasi yang muncul karena canda artinya desire ada semacam keinginan di sini. Konsentrasi yang muncul karena wirya semangat, konsentrasi yang muncul karena batin sekedar batin, jadi memperhatikan batin. Dan yang keempat, konsentrasi yang muncul karena penyelidikan. Samadhi yang muncul karena vimangsa penyelidikan. Sebagai satu contoh adalah begini, konsentrasi yang muncul karena canda. Ketika seseorang memunculkan canda, memunculkan sebuah desire untuk apa? Melenyapkan kotoran batin. Berusaha untuk melenyapkan kotoran batin yang sudah ada, agar lenyap. Berusaha untuk bagaimana kotoran batin yang belum muncul jangan sampai muncul. Berusaha untuk mengembangkan hal-hal yang baik yang sudah muncul. Berusaha untuk memunculkan hal-hal baik yang belum muncul. Ada canda di situ. Maaf. Begitu konsentrasi muncul, maka disebut canda samadhi. Ini juga membawa kepada pencerahan. Maka lagi-lagi samadhi konsentrasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha tidak lain adalah samadhi yang tujuannya satu, adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, ini yang menjadi tugas. Nah, kalau kita mengembangkan samadhi yang tujuannya adalah untuk pengembangan hal-hal yang baik, pelenyapan kotoran batin, ya tentu pada akhirnya seseorang ketika mencapai kesucian arahanta, 5 hal ini yang tadi disebutkan akan dialami oleh masing-masing. Kalau belum mengalami berarti belum mencapai arahat. Nah, begitu ya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ternyata ya tadi 45 menit tetapi ternyata hampir 1 jam ya kita berbicara. Karena saya pikir wah ini sutanya singkat, tetapi kok ini bicara yang tinggi-tinggi sekali. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, terutama adalah ya sekali lagi adalah bahwa tujuan kita mempraktekkan meditasi tidak lain adalah untuk pelenyapan kotoran batin, dan itu yang mesti kita usahakan dalam meditasi kita. Tidak usah bertengkar misalnya harus samatha dulu atau vipassana, tidak usah bertengkar. Yang terpenting tujuannya satu. Bagaimana kita mengembangkan batin kita, ketenangan kita, kebijaksanaan kita, yang di dalamnya ada konsentrasi adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Dan itu yang mesti kita lakukan sebagai umat Buddha.